kita ketahui juga bahwa di dalam menjawab doa ini sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidaklah ada ma min da'in illa wa huwa baina ihdas salas. Tidaklah ada seorang yang berdoa melainkan dia itu adalah satu di antara yang tiga. Dia akan diberikan satu di antara tiga pilihan. Imma an tu'ajjal lahu talabatuhu. Yang pertama adalah barangkali akan disegerakan untuk dia permintaannya. Ini seperti kebanyakan kita menginginkan seperti ini. Disegerakan untuk dia apa yang dia minta. Minta mobil, kasih mobil. Minta rumah, kasih rumah. Minta nikah, dikasih nikah. Minta apa lagi? Minta jabatan, kasih jabatan. Minta anak, dikasih anak. Minta apa saja langsung dikasih oleh Allah SWT. Nah, ini yang pertama. Bisa jadi. Wa imma ayyuddakhara lahu sawabuha. Atau yang kedua, disimpan untuk dia pahala doa. Nah, yang kalau seandainya ditampakkan kepada dia di akhirat nanti, dibandingkanlah antara pahala doa itu dengan apa yang dia minta di dunia, maka dia akan menganggap remeh apa yang ada di dunia ini. Maka dia bersyukur ketika itu kepada Allah SWT. Terima kasih ya Rabb, kenapa tidak saya lanjutkan doa itu? Ketika itu mungkin dia sudah berhenti berdoa, setelah 2 tahun gak dikasih-kasih juga sama Allah, udahlah diam aja lagi gitu. Habis itu di akhirat dibukakan oleh Allah, nih pahala doa kamu dulu. Karena doa itu kan adalah ibadah. Rasulullah mengatakan doa mukhul ibadah, bahkan doa itu adalah inti atau otak daripada ibadah. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam surga, ditampakkanlah ini pahala doa kamu. Maka ketika itu dia menyesal karena dia berhenti berdoa ketika dia merasa tidak akan dijawab oleh Allah SWT. Jadi disimpan untuk dia pahalanya yang akan ditunjukkan kepada dia di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa imma ayusrafa anhu minas su'i mithluha. Atau yang ketiga, bisa jadi dialihkan darinya keburukan yang seumpama atau yang senilai dengan doa itu. Dia seharusnya sesuai dengan catatan takdir Allah, jalan hidup dia ketika itu adalah misalkan dia kena tabrak misalkan, dan tabrakan itu kerugiannya ditotalkan misalkan 1 juta. Maka karena doa dia doa tentang sesuatu yang nilainya lebih kurang juga segitu. Maka dia sudah berdoa, diizinkan berdoa oleh Allah SWT. Doanya tidak dijawab, tapi tabrakan tadi tidak jadi. Nah, begitu cara Allah. Nah, tidak dikasih rumah, tapi dikasih mobil. Tidak dikasih mobil, tapi dikasih rumah. Nah, bisa jadi cara Allah itu macam-macam. Tapi bisa jadi apa yang dia dapatkan berupa kemudahan-kemudahan itu juga adalah merupakan jawaban daripada doa dia yang belum dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kita tetap diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa, karena tidak akan sia-sia doa kita, tidak akan lari doa kita. Doa yang dipanjatkan kepada Allah pasti akan sampai kepada Allah. Nah, cuman cara Allah saja dalam menjawabnya disesuaikan dengan yang terbaik untuk kita. Ini orang amalan dia masih sedikit nih. Kalau dikasih mobil juga nanti tambah lalai dia. Kalau dikasih dikasih kekayaan lagi, ini tambah mabuk dia dengan dunia nanti. Maka Allah nggak jawab doa dia. Padahal doa dia bagus, ya Rabb, saya ingin engkau tambahkan rezekiku, kemudian aku akan melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Dia sudah punya niat banyak. Tapi Allah, dalam pandangan Allah barangkali dia kalau diserahkan ini nanti dia akan bisa tertipu. Sekarang iya ideal. Kita kan sering begitu juga. Ketika kita nggak punya apa-apa, berdoa kepada Allah, ideal sekali kita. Kita pinginnya bangun ini, punya itu, punya menyantuni anak yatim. Ketika kita berdoa, ketika nggak punya, itu yang kita lakukan. Berjanji kepada Allah. Tapi Allah tahu, kalau seandainya aku wujudkan ini, kamu nggak akan sanggup untuk mewujudkan apa yang kau inginkan itu. Kenapa? Sifat kikirnya masih ada, kecenderungan yang lain masih kuat, maka Allah lihat ini nggak cocok, maka nggak Allah jawab. Dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi kalau seandainya Allah kasih kepada kita, lalai kita seperti Sa'labah, maka Sa'labah sudah diberikan harta yang banyak oleh Allah SWT,
Ketika harta yang banyak itu, yang padahal dahulu dia berjanji akan mengeluarkan hak-hak daripada hartanya, tapi yang terjadi setelah diberikan harta yang banyak oleh Allah SWT, dia tidak sanggup mengeluarkan 2,5% saja. Bukan 2,5% ya. 40 ekor kambing itu zakatnya cuma 1, berarti ya 2,5% juga ya jatuhnya. Hanya 1 ekor kambing dari 40 kambing yang Allah berikan kepada dia, dan dia tidak punya hanya 40 ekor kambing, ratusan ekor kambing dia punya. Satu lembah itu kambing dia semua, tapi dia nggak sanggup untuk mengeluarkannya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Sa'labah, wahai Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirin la tutiku. Sedikit tapi engkau sanggup untuk mensyukurinya, itu lebih baik daripada banyak tapi engkau nggak sanggup memikulnya, berat. Nah, maka mungkin di antara doa-doa kita yang belum dijawab oleh Allah SWT, mungkin karena itu. Allah yang lebih tahu. Itu kalau di dunia ya. Dan di akhiratnya tentu ada kebaikan lagi yang Allah janjikan untuk orang-orang yang doanya tadi yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya keinginan apa saja, tetap saja berdoa. Nah, mungkin jawaban di akhirat nanti akan lebih baik dibandingkan dengan jawaban di dunia. Jadi ada ulama salaf dahulu, ketika mereka berdoa dan ternyata yang Allah berlakukan kepada mereka adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan doanya atau yang bertentangan dengan doanya, kemudian saat itu dia bersyukur kepada Allah SWT. Saat itu dia bersyukur kepada Allah. Ketika doa dia tidak jawab, justru yang lawan doanya diwujudkan oleh Allah SWT. Dia berdoa selamat, tapi Allah jadikan dia nggak selamat di dalam perjalanan itu misalkan. Saat itu justru dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu doa dia pasti dijawab oleh Allah SWT, dan ini adalah pilihan dari Allah SWT. Dia tetap yakin dengan doanya dijawab oleh Allah, tapi jawabannya nanti di akhirat. Dan sekarang ini adalah bonus dari Allah SWT. Jadi begitu orang-orang yang kalau sudah paham. Ini berkaitan dengan adab. Ini kita pelajaran syariat kita pelajari, tapi ini adalah bagian daripada ilmu ihsan. Agama itu kan ada 3 pilar. Ada Islam itu syariat, sholat kita, puasa kita secara hukum yang sah dan batalnya, sah tidak sah itu adalah bahasan daripada syariat. Kemudian ada iman. Nah, iman itu keyakinan kita kepada Allah SWT. Kemudian ihsan. Ihsan itu kan dalam terjemahan hadisnya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Artinya kan adab ini ya, tidak terkait dengan sah atau tidak sah, tidak terkait dengan diterima atau tidak terkait dengan keyakinan, tapi ini kaitannya adalah bagaimana kita bisa beradab kepada Allah SWT. Maka inilah yang diajarkan dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tazkiyatun nafsi, dalam istilah lainnya juga. Gimana? Doa itu bebas, yang lebih pokok atau penting itu hasil apapun kita harus syukuri. Iya. Apapun hasilnya tetap kita bersyukur kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Kalau kita sudah punya hati yang seperti itu, waduh, itu saya sangat cemburu kalau ada orang sudah punya hati seperti itu. Berdoa nggak dikabulkan malah bersyukur atau biasa saja bagi dia, itu pasti adalah orang yang paling bahagia. Tapi kalau orang yang ketika berdoa suntuk, yang kenapa udah berdoa nggak dikabulkan, apalagi kalau di komen-komen media sosial sekarang kan gitu ya, doakan ya ini ya, ini doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Nggak malu dia mengadukan Allah kepada hamba Allah di dalam media sosial. Ini bagian daripada etika yang kurang kepada Allah SWT. Nah, kalau minta doa boleh, tapi kalau mengadukan Allah, saya sudah sekian tahun belum dijawab oleh Allah SWT, nggak usah diadukan Allah kepada hamba-hambanya. Tapi kita tetap wajib berdoa. Wajib berdoa. Itu bagian daripada syariat. Tapi adab kita, maksudnya adab hati kita di sini. Karena orang yang belajar ilmu tasawuf ini haruslah orang yang sudah tuntas syariatnya, artinya masalah hukum-hukum sudah tuntas bagi dia. Kemudian masalah imannya juga sudah selesai. Nah, kemudian masuklah dia kepada adab, kepada bab yang disebut sebagai adab kepada Allah SWT. Itu yang disebut sebagai ihsan itu.
Jadi Allah pasti menjawab doa kita, tapi cara Allah yang berbeda-beda. Ini hikmah yang ke-6 ya. Jadi sebelumnya pada hikmah yang ke-5 kita diajarkan terkait dengan adab ijtihad. Ijtihad itu kan kesungguhan badan. Kemudian di dalam hikmah yang ke-6 ilhah fid doa itu artinya kesungguhan di dalam meminta kepada Allah di dalam kata-kata. Keduanya itu kita jaga di hadapan Allah SWT. Kita sungguh-sungguh ya, tapi sungguh-sungguhnya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, janji Allah adalah pasti, gak usah kita ragukan. Kemudian di dalam adab ucapan, kita silahkan gigih dalam berdoa, tapi jadikan doa kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Nah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Doa nangis-nangis bagus, tapi nangis-nangis juga dalam rangka ibadah, hasilnya serahkan kepada Allah SWT. Nah, enggak apa-apa sambil nangis-nangis doa seperti Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar, Rasulullah itu sampai jatuh sorbannya, beberapa kali jatuh sorbannya, sambil berdoa kepada Allah, ya Rabb intahlik hadil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Rabb, kalau seandainya kelompok ini mati semua, maka engkau nggak akan disembah lagi di muka bumi selama-lamanya. Ngotot baginda Rasulullah SAW dalam doanya, ya nggak masalah. Tapi hati tetap serahkan kepada Allah. Nah, sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudahlah untuk ngotot kepada Tuhanmu. Dia pasti menunaikan janjinya kepadamu. Sebenarnya bukan ngancam, tapi dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa doa itu ya silakan dengan air mata, dengan kesungguhan, dengan wasilah dan segala macam, silakan. Ya Rabb, saya ingin berdoa tapi kita melakukan amal soleh dulu, enggak apa-apa. Dengan caranya silakan secara syariat, akan tetapi hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini hikmah yang ke-6 ya.